Di awal film menceritakan seorang pria yang sedang makan malam di kedai milik seorang nenek. Mereka sepertinya saling mengenal dan bicara dengan kata-kata yang hanya dikenali oleh para agen rahasia. Setelah makan, pria itu menunjukkan foto anak laki-laki dan perempuan yang dia sayangi dan kemudian berpamitan. 거기 가면 애인들이랑 잘 살으라. 가라. Ketika pria itu bergegas pergi, tak lama kemudian dia dikejar sekelompok polisi yang pada akhirnya dia mati tertembak. Dia adalah agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan. 2 tahun kemudian, kabar kematian pria itu disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korut sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen rahasia. 2 anak itu adalah Myung-hun dan adiknya Ye-in. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung-hun adalah pengkhianat, sehingga seorang kolonel bernama Moon akan menembak mati 2 anak tak bersalah ini. Myung-hun lalu melindungi Ye-in. 여기서 나가고 싶디. 너하고 네 동생 리에인이 이거이 뭡니까? 공작원이들은. Setelah adanya pertimbangan, Kolonel Moon memutuskan untuk tidak jadi membunuh mereka dan Kolonel Moon menugaskan untuk menggantikan peran ayahnya sebagai agen rahasia di Korea Selatan dengan nama baru yaitu Kang Dae-ho. Setelah menyiapkan semuanya, Dae-ho berangkat untuk menjalankan misinya. 이름 강대호. 왜 내려왔지? 사람답게 세우고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Perjalanan menuju Korea Selatan itu dilewati dengan lancar. Dae-ho diterima oleh 2 orang Korut yang telah lama berada di Korea Selatan sebagai agen. Di rumah mereka, Dae-ho bisa mulai menjalankan misinya menyamar sebagai siswa SMA. 그리고 너 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. 여자가 뭡니까? Singkat cerita, keesokan harinya Dae-ho berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang so jagoan mendatangi anak perempuan itu. Mereka sepertinya sudah biasa jadi pengganggu dan membuli siswa lain. Dae-ho tetap mencoba diam dan tidak memperdulikan mereka. Ia malah memperhatikan anak perempuan yang ada di sebelahnya. Ternyata namanya adalah Lee Ye-in, persis seperti nama adiknya. 어떻게 생각하냐? Tak lama setelah itu, Dae-ho sudah dikepung dan dipojokkan oleh geng bully di atas balkon. Dia dipukul tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah. Tapi Dae-ho tetap tidak bergeming. Dompetnya ditarik paksa dan mereka menemukan foto keluarga Dae-ho, ayah dan adiknya yang cantik. Geng bully terus mengoloknya sebagai anak blasteran Cina Korea yang dianggap rendahan. Ketika posisi Dae-ho semakin tersudutkan, Pak Guru datang menyelamatkannya. Dae-ho kemudian berjalan pergi. Sampailah ia di lorong ruangan tari balet. Ye-in nampak sedang mengintip dari luar dan Dae-ho menghampirinya dan tiba-tiba Dae-ho bicara pada Ye-in. 왜 그러는 거야? 이유 같은 거 없어. Ketika di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat termasuk Ye-in dan Dae-ho. Geng bully bersikap seperti so-soan dan terus membuli si anak baru. Tanpa protes, Dae-ho membersihkan jendela dengan tekun. Sementara Ye-in mulai curi-curi pandang memperhatikan keseriusan Dae-ho. Sesampainya di rumah, Dae-ho mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon yang ternyata itu adalah misi pertamanya. Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman, namanya Big Dipper. 남조선에서 네 임무를 말해 주겠어. 북두성을 차지 없애. 케이크 하나 주십시오. 장식. 초는 넉넉하게 넣습니다. Besoknya saat di kelas, Ye-in sedang dibully habis-habisan oleh siswa lain. Dia dilempari sampah yang begitu banyak. Dengan sabar, ia membersihkannya. Dan Dae-ho yang merasa kasihan, dengan tenang, dia membantu Ye-in merapihkan semuanya. Setelah kejadian itu, mereka lanjut belajar. Saat pelajaran biologi, Dae-ho diam-diam memperhatikan Ye-in. Dia dikagetkan oleh pertanyaan sulit dari Pak Guru. Dengan peka, Ye-in memberinya kunci jawaban. Dae-ho sepertinya dalam kesulitan. Tapi
Tapi tiba-tiba Daeho menjawabnya. X 염색체가 전자의 성염색체는 기분의 분열이 이루어집니다. 유전은 체세포에 의한 유전으로 같은 염색체인 정답은 5번입니다. Setelah itu, di ruang tari dan musik, Daeho mencoba memainkan piano. Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya. Tiba-tiba, Ye-in masuk. Daeho pun kaget dan berhenti bermain piano. Kemudian, dia pergi meninggalkan Ye-in. Ternyata, Ye-in menyukai tari balet. Ketika dia sedang berlatih, geng tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Daeho mendengarkannya. Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya untuk mencari agen Big Dipper. Dengan motornya, Daeho beraksi. Pemburuan pun dimulai. Kejadian itu ternyata membuat Daeho mulai ditandai oleh polisi. Dia dicurigai karena telah menimbulkan kekacauan. Daeho mencoba menenangkan diri. Menjadi orang lain itu memang melelahkan. Usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat, dia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Seketika, Daeho mendengar ada suara gadis di lab sekolah. Ternyata, di sana Ye-in sedang dibully oleh berantalan sekolah itu. Uang miliknya dirampas oleh mereka. Dan tak hanya itu, seragamnya pun sampai disobek. Daeho bergegas masuk. Melihat Ye-in sedang dilecehkan, Daeho yang tak banyak bicara langsung bertindak. Keesokan harinya, sikap dingin Daeho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam situasi tegang diburu polisi, Daeho jadi sangat waspada terhadap serangan apapun. Di kelas, Daeho tidak melihat Ye-in masuk sekolah hari ini. Setelah itu, ketika berandalan sekolah yang sudah babak belur itu sedang membicarakan tentang Daeho dan ingin membalasnya, Daeho datang menghampiri mereka dan menanyakan keberadaan Ye-in. 어딘지 알지? Daeho pun sampai mengunjungi tempat kerja Ye-in. Dia terus mencari temannya itu kemana-mana. Dalam kebingungan akan keberadaan Ye-in, sepulang sekolah, Daeho dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Ternyata itu Ye-in. Dengan rambut barunya, Ye-in mendatangi Daeho. Daeho nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin dan berjalan pergi. Tapi Ye-in menahannya untuk meminta bantuan Daeho. 부탁 하나 하자. 오빠. Ye-in ingin sekali berlatih menari balet di tempat balet selepas dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ketika mau pulang, Daeho melihat dua anak kecil sedang bermain air di jalanan. Ia teringat kepada Ye-in adiknya, dan dalam perjalanan pulang, Daeho berbagi cerita kepada Ye-in temannya itu. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. 알았어. Kedekatan Daeho dengan Ye-in semakin hari semakin akrab. Ye-in menceritakan bahwa ia telah kehilangan semua anggota keluarganya. Ye-in membawa Daeho ke sebuah taman di mana di sana terdapat sebuah gambar peta dunia. 이 안엔 내 꿈이 있거든. 그래서 찾아봤더니 여기 유명한 무용단이 있다는 거야. 멋지지? 너도 해볼래? Singkat cerita, malam itu ketika Daeho pulang ke rumah, orang tua angkatnya sudah mati di tangan Big Dipper. Bukannya pergi, Big Dipper malah menunggu kedatangan Daeho. Dengan santai, agen rahasia yang sudah sangat berpengalaman itu duduk bersiap menghadapi seorang remaja yang baru datang ke Korsel untuk menjalankan misi. Big Dipper meremehkan Daeho yang ia kira hanyalah seorang bocah SMA. Tapi Big Dipper salah menilainya. Setelah berhasil mengalahkan Big Dipper, Daeho tahu dia semakin dalam bahaya. Dia membereskan semua barangnya, lalu menghilangkan jejak dengan membakar rumah itu menggunakan gas dan percikan api dari microwave. Daeho pun pergi ke sebuah tempat dengan motornya.
dia pun sampai ke kedai seorang nenek. Kedai itu ternyata sudah mau tutup dan tidak menerima pelanggan lagi. Tapi ketika Dae-ho mengucapkan sebuah kode rahasia, 약국이 문을 닫았습니다. Dae-ho diminta untuk duduk sebentar. Tak lama karena terluka dan kelelahan, Dae-ho pun jatuh dan pingsan. 아이고야, 빙충 맞은 아새. Nenek merawat dan menjaga Dae-ho, itulah tugasnya berada di Korea Selatan. Dan ketika mereka usai berbelanja, mobil patroli polisi datang mendekat. Dae-ho kemudian panik, tapi nenek dengan tenang menghadapi polisi tersebut. Tugas si nenek adalah memastikan semua agen terawat dan tetap hidup. Untuk Dae-ho lah, nenek bertahan di tempat yang berbahaya ini. Ketika Dae-ho menceritakan keluarganya dan menunjukkan sebuah foto, nenek pun tersadar, bocah ini adalah anak dari seorang agen yang dulu datang ke kedainya. Dae-ho yang sudah pulih mendapatkan misi baru sekaligus misi terakhirnya. Kolonel Moon memintanya merebut sebuah barang penting yang telah direbut oleh agen lain. Sebagai imbalannya, dia bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sambil menonton video dari adiknya, kerinduan dan rasa sayang pada Hye-in membuat Dae-ho mau menjalankan misi yang sangat membahayakan nyawanya tersebut. Sebagai agen rahasia yang masih muda, mahir menjalankan misi, Dae-ho masuk ke area musuh dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon. 물건 시가 300억입니다. 내놓아. Setelah misi selesai, Dae-ho terpikir untuk mampir ke toko baju. Dia membelikan sweater baru untuk nenek pemilik kedai. Dae-ho yang dingin dan cuek itu ternyata punya kelembutan hati pada nenek yang telah menjaga dan merawatnya. Ketika ia sampai di kedai nenek, dia makan dengan lahap dan setelah itu memberikan hadiah kepada nenek. Nenek mengatakan bahwa seleranya jelek karena warnanya terlihat norak, tapi keakraban itu tak bertahan lama. Dengan sedih, sama seperti ayahnya waktu itu, Dae-ho pun berpamitan. Satu lagi orang yang ingin Dae-ho kunjungi. Dia mengunjungi tempat Hye-in yang sedang berlatih menari balet dan ia berpamitan kepada Hye-in. 가끔 연락할 거지? Setelah itu, ia berada di taman bergambar peta dunia. Dia memindahkan permen karet yang dilemparnya kemari dari lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara karena adiknya memang sedang berada di sana. Besoknya, dengan membawa barang yang diminta Kolonel Moon, Dae-ho akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal. Tapi ternyata pemilik kapal yang akan mengantarkan Dae-ho adalah seorang agen rahasia juga. Dengan tiba-tiba, orang itu menusuk Dae-ho. Ia tidak terima jika Dae-ho membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara. Perkelahian itu membuat Dae-ho terluka. Tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil dia kalahkan. Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Dae-ho yang merasa dirinya makin tidak aman mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik kedai. Tapi ketika sampai di dekat kedai, dia melihat nenek dalam kepungan polisi. Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya, termasuk Dae-ho yang ada di situ, berteriak keras dan memberi kode dan meminta Dae-ho segera pergi dari tempat itu. Dae-ho sempat ragu karena dia ingin menolong nenek, tapi semua terlambat. Peluru menembus sweater pemberian Dae-ho tepat pada dada nenek. Nenek pun harus mati saat itu juga. Dae-ho berlari menyelamatkan diri sambil menahan rasa sedihnya karena perlindungan pertamanya telah gugur. Dae-ho memutuskan untuk pergi sambil menahan lukanya yang semakin parah. Dae-ho datang kepada orang yang tepat. Hye-in dengan sangat perhatian merawat Dae-ho yang terluka. Ketika sedang menemani Dae-ho yang beristirahat, berita dalam televisi membuat Hye-in tahu siapa Dae-ho yang sebenarnya. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicurigai sebagai mata-mata. Semua harus dimusnahkan. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Dae-ho. Ia menganggap Dae-ho telah berkhianat
ingat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu. Walaupun kenyataannya tidak begitu, dengan licik Kolonel Moon merencanakan pertukaran dengan Dae-ho. Berlian itu ditukar dengan keselamatan Ye-in, adik Dae-ho yang dibawa ke Korea Selatan. Ini melibatkan adiknya dan Dae-ho benar-benar tidak bisa tinggal diam. Dae-ho lalu pergi diam-diam meninggalkan Ye-in dan meninggalkan foto keluarga serta secarik surat yang sangat penting. Setelah membaca surat itu, Ye-in segera menelepon polisi. Sementara itu, Dae-ho yang sangat emosional berhasil sampai ke tempat perjanjiannya dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Dae-ho kaget, sedih campur marah melihat adiknya disandra oleh agen mata-mata anak buah Kolonel Moon. Karena orang yang disayanginya disakiti, kemarahan Dae-ho langsung dikeluarkan dengan teriakannya dan saling menembak satu sama lain. 움직이지 마! Sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Dae-ho mencoba menyelamatkan adiknya. Ketika adiknya dibawa pergi, Dae-ho mengejarnya dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya polisi mampu mengamankan Ye-in. Dae-ho pun memilih untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Sementara itu, Ye-in kawan Dae-ho malah diculik oleh agen bawahan Moon. Ketika tahu kondisi adiknya telah aman, Dae-ho baru mendapat kabar bahwa teman dekatnya sedang dalam bahaya. Perasaannya semakin bercampur aduk. Adiknya yang sangat dia cintai kini berada di tempat yang aman bersama polisi Korea Selatan. Tapi teman baiknya malah disandra Kolonel Moon. Di jalan, Dae-ho menangis karena merasa putus asa dengan semua kejadian yang dialaminya. Walaupun Dae-ho menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih menyala. Dia mendatangi markas Kolonel Moon seorang diri untuk menyelamatkan sahabatnya Ye-in. Dae-ho akhirnya bisa membawa Ye-in pergi dari situ. Tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati. Meskipun Dae-ho dalam posisi tersudut, dia meminta Ye-in untuk pergi menyelamatkan diri. Kini Dae-ho berhadapan langsung dengan Kolonel Moon. Tak lama kemudian, seorang polisi pun datang. Mereka bertiga saling adu argumen dan siap menembak. Dae-ho yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhirnya dia memilih untuk menembak Kolonel Moon dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Polisi pun berhasil membawa Dae-ho keluar dari tempat itu. Kolonel Moon sekarang sudah mati dan misi pun telah berakhir. Masih tersisa satu hal yang Dae-ho inginkan, yaitu bertemu dengan adiknya. Tapi di perjalanan bersama Ye-in di dalam mobil, Dae-ho menghembuskan nafas terakhirnya. Ye-in pun menangis sekeras-kerasnya. Anak sekolah yang awalnya diremehkan itu ternyata agen rahasia yang sudah pergi untuk selamanya. Tapi dia pergi dalam keadaan bahagia karena telah memastikan Ye-in adiknya dan Ye-in teman dekatnya selamat dan tetap hidup. Waktu pun berlalu. Di musim dingin, Ye-in temannya Dae-ho menemui Ye-in adiknya Dae-ho. Keduanya berjalan-jalan berdua sambil bercerita tentang Dae-ho. Dan film pun selesai.